Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama Ibu Liana Maulina. Untuk tahun ajaran ini akan mengajar kalian mata pelajaran kimia. Yang seperti Ibu bilang, sebenarnya mungkin kimia sudah kalian pelajari di SMP ya. Oke, dari total 24 siswa, berarti yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang tidak hadir dari 24 siswa. Oke, sekarang materi pertama kalian akan Ibu jelaskan mengenai peran kimia dalam kehidupan. Sudah muncul di layar kalian? Sudah muncul belum? Ini di screenshot, Bu. Iya, nanti Udah, Bu. materinya boleh di screenshot. Berarti sudah muncul ya? Oke, sudah muncul Udah. PowerPoint-nya ya. Yang pertama, apa sih pengertian dari materi? Materi di sini adalah bukan uang, tapi di sini materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Dari materi kita bisa kategorikan ada yang termasuk besaran massa, ada juga yang termasuk besaran volume. Besaran massa di sini adalah yang menunjukkan jumlahnya, yaitu ukuran atau kuantitas. Contoh berat yang satuannya bisa ditulis dalam gram atau kilogram. Sedangkan besaran volume yang menunjukkan banyaknya ruang yang ditempati oleh materi itu ditulis biasanya dengan satuan liter, desimeter kubik, milimeter, atau sentimeter kubik. Materi memiliki wujud antara lain padat, cair, dan gas. Contoh yang padat mungkin kalian bisa tahu dan bisa lihat di sekeliling kalian. Ini Ibu hanya kasih contoh sebagian saja. Ya, contohnya ya besi, aluminium, pasir, tanah, ikan, atau kapur. Ini hanya sebagian saja contohnya. Kemudian yang cair, misalnya minyak, oli, alkohol, air, atau sirup. Sedangkan gas adalah yang udara yang setiap hari kita hirup. Uap air, kalau kita masak air pasti ada uapnya. Ada juga contoh gas asetilena, yaitu contoh gas yang dipakai untuk ngelas oleh yang dipakai tukang las. Sifat materi ada dua. Yang pertama sifat fisis, yang kedua sifat kimia. Jika dilihat dari sifat fisis, ada beberapa pokok. Yang pertama warna. Yang kedua rasa, yang ketiga bau, yang keempat kekerasan, kelima kemagnetan, dan keenam daya hantar listrik. Apa sih maksudnya dengan warna? Ya, kita sudah pasti tahu yang tadi dari zat saja kita bisa lihat bentuk padat, bentuk cair itu pasti ada warna. Kemudian rasa juga di sini ada, kita bisa tahu bisa ada rasa manis, asam, pahit, ya, asin, itu rasa. Bau berkaitan dengan bau, ada bau yang harum, ada juga bau yang tidak harum atau bau busuk. Kekerasan, dari tingkat kekerasan ada tingkat yang keras, lunak, atau lentur. Nah, kemagnetan maksudnya di sini ada 3. Paramagnetik adalah bahan atau materi yang kurang dapat ditarik oleh magnet, yang kurang.
contohnya aluminium. Kalau ferromagnetik adalah materi yang dapat ditarik sempurna oleh medan magnet, contohnya besi. Sedangkan yang ketiga, dia magnetik, yaitu tidak dapat ditarik oleh medan magnet, contohnya emas dan perak. Sekali lagi, kalau paramagnetik itu kurang bisa ditarik oleh medan magnet. Ferromagnetik yaitu sempurna dalam daya tariknya dengan magnet, sedangkan diamagnetik itu tidak bisa ditarik oleh medan magnet. Ada juga yang dilihat dari daya hantar listrik. Daya hantar listriknya, konduktor itu kita anggap dia yang bisa menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya besi dan tembaga. Kalau isolator berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya kayu, plastik, atau pembungkus kabel listrik. Makanya kenapa kalau kamu perhatikan kabel di rumah itu semuanya ada pembungkusnya, karena biar tidak kesetrum kamunya, ya kan? Jadi tidak menghantarkan listrik. Kalau nggak pakai pembungkus, otomatis kamu semua akan cepat atau langsung ke setrum. Berikutnya sifat yang kedua, yaitu sifat kimia. Sifat kimia di sini bisa dilihat dari 3 jenis. Pertama, reaktivitas. Reaktivitas ini adalah adanya reaksi kimia antara zat yang satu dengan zat yang lain. Contohnya reaksi oksidasi pada perkaratan besi atau penggaraman antara asam dan basa. Sifat yang kedua dari sisi mudah terbakar. Bahan mana sih atau materi mana yang mudah atau sulit terbakar? Antara bensin dengan oli, pasti akan lebih mudah terbakarnya bensin dibandingkan dengan oli. Kayu dengan kaca, lebih mudah mana terbakar? Pasti akan lebih mudah terbakar kayu dibandingkan bahan kaca, besi atau aluminium. Itu maksudnya. Yang ketiga, dilihat dari sifat ionisasi. Ionisasi artinya berarti adanya proses terbentuknya ion dalam satu reaksi. Contoh di sini Ibu kasih adalah ketika urea dimasukkan ke dalam air, dia tidak akan bisa terbentuk ionisasi. Tetapi kalau garam dapur kita campurkan, pasti akan terbentuk ionisasi karena mudah mengurai dalam air. Oke, sampai di sini. Dari layar yang tadi sudah didapat semua materinya? Sudah kalian screenshot semua? Saya sudah, Bu. Ya, nanti di sana Ibu kasih waktu ya. Sudah, Bu. Udah ya, yang penting di screenshot dulu saja. Oke, saya lanjut. Perubahan materi, ada 2 juga. Ada perubahan materi yang disebut perubahan fisika, ada juga yang disebut perubahan kimia. Perubahan fisika mungkin ini sudah sering kamu pelajari, sudah sering kamu lihat, dan mungkin sering kamu alami. Kalau kamu lihat misalnya contoh dari cair ke padat, kita mau membuat es batu, ya kan? Buat es batu itu berarti dari air, cairan. Kalau kita taruh di freezer, pasti dia akan membeku. Kebalikannya, kalau es batu kita keluarkan dari freezer, pasti dia akan lama-lama mencair. Itu namanya dari padat ke cair. Contoh yang berikutnya yaitu padat ke gas. Padat ke gas diistilahkan dengan menghablur. Ada yang tahu contoh padat ke gas itu seperti apa? Dari bentuk padat berubah menjadi gas. Contohnya apa? Balon kalau nggak salah. Balon? Bukan dong.
Ada lagi? Padat, tiba-tiba hilang. Tadinya bentuknya padat yang kamu lihat. Tiba-tiba lama-lama ditaruh di udara, hilang, udah nggak ada bentuk. Batu, Apa? Bu. Barus. Kapur barus atau apa? Batu. Kamper. Nah, kapur barus atau kamper. Kamu perhatikan, kamper kalau ditaruh di kamar mandi kan taruh begitu aja, ditaruh di ruangan. Tadi bentuknya ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang bulat kecil seperti bola. Tapi lama-lama terkena udara dia akan hilang, kamu nggak akan bisa tahu jejaknya. Itu dari padat ke gas. Kalau es tadi sudah jelas dari padat ke cair, bukan ke gas. Kebalikannya, kalau dari gas ke padat menyublim, apa contohnya? Ada yang tahu? Dari gas ke padat. Kalau tadi sih kamu sudah tahu dari padat ke gasnya kamper. Sorry, ini ibu kayaknya ada yang salah nih. Padat. Sorry, ini kayaknya ketukar. Salah. Ini ketukar ya. Padat ke gasnya disebutnya menyublim. Nyambung gas ke padatnya menghablur, terbalik. Ada yang tahu menyublim tuh seperti apa sih? Silakan, ada yang tahu? Menyublim. Contohnya salju bukan, Bu? Salju dari Gas ke padat. padat. Menyublim dari Kristal. menyublim itu dari padat ke gas. Menyublim itu yang tadi kamper, ya. Yang menghablur salah, kita belum dapat contoh yang menghablur. Dari gas ke padat. Ada yang tahu? Dari gas tiba-tiba bentuknya jadi padat. Salju, Bu. Salju itu dari apa? Kok bisa ada salju? Emang salju itu bentuknya dari apa? Air yang berubah menjadi salju. Air yang berubah menjadi salju, butiran gitu maksudnya. Iya, Bu, mengkristal kan soalnya. Iya, boleh, itu salah satunya. Ada lagi? Ini tadi materi mana? Kayak ini. Nah, ini tadi sudah ke ini ya, salah ini ibu, maaf. Sekarang yang menguap dari cair ke gas, ini paling gampang kali ya. Contohnya apa? Dari cair ke gas, menguap. Apa sih contoh menguap itu yang seperti apa? Ini sering kali ini menguap. Masak air panas. Masak air panas ya. Masak air pasti nanti akan ada gas yang menguap. Kalau mengembun, sudah jelas dari judulnya. Rumput di pagi hari, Bu. Nah, sudah jelas ya di judulnya mengembun, berarti contohnya adalah embun di pagi hari. Oke. Udah paham berarti ya peristiwa-peristiwa fisika ininya. Kita contoh selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia di sini adalah perubahan yang menghasilkan bentuk baru. Jadi kalau yang tadi perubahan fisika itu nggak ada bentuk baru. Kalau di sini ada. Oke, yang pertama. Reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna. Contohnya apa? Yaitu apel yang dikupas. Apel yang dikupas, kamu bisa perhatikan. Kalau dikupas lama-kelamaan akan berubah jadi apa? Apel. Apel yang dikupas akan berubah menjadi apa? Jadi nggak segar. Jadi nggak segar. Biasanya muncul warna apa di apel itu? Warna coklat. Warna coklat ya. Jadi seperti warna coklat. Kuning.
Dari apel yang tadinya putih, kemudian lama-lama karena sudah terkena udara akan menjadi coklat. Kemudian contohnya lagi logam. Kalau kelamaan besi yang udah lama dengan besi yang baru sudah jelas ya beda warnanya. Kalau besi baru seperti silver, tapi lama-kelamaan akan menjadi coklat. Kemudian reaksi kimia yang baru menghasilkan gas. Contohnya di sini adalah karbit yang menghasilkan gas etuna. Kemudian soda kue, kalau dicampurin ke adonan kue akan menghasilkan gas karbon dioksida. Itu kenapa makanya kalau lagi buat kue dia jadi mengembang adonannya karena ada gas karbon dioksida yang dihasilkan. Yang ketiga, reaksi kimia yang menghasilkan endapan. Contohnya di sini adalah pernah perhatiin nggak kalau kamu lagi ngerebus telur? Rebus telur di panci. Apa yang terjadi sama pancinya? Apa nggak pernah ngerebus telur? Pernah nggak? Ada yang pernah merasa merebus telur? Pernah, Bu. Apa yang terjadi sama pancinya? Ada bekas nggak? Panas. Ya, ada bekas. Ada bekas apa? Warna apa? Si putih telurnya, Bu. Itu mah kalau pecah. Itu kalau telurnya pecah. Ya, nanti kamu boleh praktek, sok praktek. Kalau kamu Ada karat-karatnya gitu kan, Bu? karat-karat, boleh dibilang karat-karat. Jadi nanti kalau kamu perhatikan, bolehlah praktek di rumah. Kamu rebus telur di dalam panci yang sudah jelas pakai air ya. Lama-kelamaan pancinya itu nanti akan ada bekas coklat atau hitam. Karena itu ada reaksi antara logam dengan si kulit telurnya. Ini yang disebut dengan reaksi kimia. Nah, contoh yang terakhir yaitu reaksi kimia yang menghasilkan perubahan bau. Tahu pembuatan tape atau tempe? Tape, Bu. Itu tape kan dari apa? Singkong. Singkong. Dari singkong. Nah, dari singkong tadinya nggak ada ya, nggak ada bau apa-apa atau pernah apa, jadi gimana ya, kalau masih baru tempe pun kalau kita beli terkadang masih baru dia akan terasa panas. Jadi itu ada perubahan suhu. Karena apa? Dia terjadinya fermentasi dari si raginya. Tahu bahan bakar motor yang sudah dipakai pasti akan panas. Nggak pernah kan motor atau mobil setelah dipakai mesinnya nggak panas, ya kan? Selalu pasti panas, ya nggak? Sama besi yang berkarat itu karena adanya perubahan suhu, kena panas, kena hujan, itu perubahan suhu. Itu yang namanya perubahan kimia. Sebenarnya ini semua adalah yang terjadi di sekitar kita semua ya. Oke. Sampai di sini sudah semuanya tadi diambil screenshotnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Ibu nanti akan kasih waktu kalian untuk mencatat ya. Sekarang yang terakhir sebelum Ibu akhiri, Ibu akan kasih latihan yang harus kalian kerjakan. Berarti kalau sekarang itu Ibu tunggu kalian sampai jam selesai itu jam ke-7, selesainya jam 10.55. Berarti harus selesai 10.55, nanti harus sudah dikumpulkan. Paham? Paham ya? Oke, ini latihannya. Silakan screenshot. Sudah? Bu, jadi yang dikumpulin tugasnya dulu apa barang catatan? Tugasnya yang 2 soal ini, 1 dan 2. Sudah? Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah semua di screenshot? Yang tugas satu lagi belum, Bu? Tugas yang satu lagi, ini nomor 2.
Nomor 1. Ini nomor 1. Oke? Sudah semua? Sudah ya. Udah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan akhiri. Ibu akan kasih waktu kalian sampai jam 10.55. Ibu tunggu saat ini juga. Nanti Ibu akan minta nomor, kalau enggak sekarang aja deh. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Siapa? Rizky Prayogo. Rizky Prayogo. Oke. Rizky 10 TKJ, Ibu save. Nomornya berapa? 0822 Ya, 1333. satunya 3 kali. Enggak, Oh, 1333 salah. 1333. Terus? 9709. Oke. Nanti Ibu WA kamu ya. Nanti biar di-share nomor Ibu ke kelas ya. Oke. Sampai di sini Ibu akhiri. Nanti Ibu tunggu tugasnya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nanti yang lain yang tidak bergabung, semoga bisa bergabung di pertemuan berikutnya. Dan Ibu harapkan sekali lagi tidak ada yang melakukan pembelajaran di luar rumah. Kenapa kita melakukan pembelajaran daring adalah mencegah hal yang tidak diinginkan, kecuali sudah konfirmasi ke orang tua ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.